tapi pemerintah dalam konteks tertentu, terutama law enforcement itu kan nggak hadir. Tidak mungkin MUI hadir untuk law enforcement, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin juga MUI melakukan kerjasama G2G dengan internasional, itu kita paham betul. Jadi sehingga terlihat kalau kita lihat pasal 6 ini seperti super body itu sebetulnya dalam administratif, bukan dalam substantif. Nah ini yang pahamnya salah atau tidak bisa paham atau gagal paham, saya tidak tahu cara membaca pasal 6 itu. Sebetulnya pembagian fungsi antara substantif dan administratif. Karena halal ini adalah sebuah materi hukum Islam, maka secara substantif kita sepakat, ini keputusan politik lagi-lagi ya di DPR nih Pak. Kita sepakat bahwa keputusan hukum halal dan seluruh ikutan yang berkaitan dengan keputusan itu adalah menjadi otoritas Majelis Ulama Indonesia. Satu, tentu di ujungnya adalah fatwa. Tapi di bawah fatwa adalah auditornya. Di secara kelembagaannya, kemudian LPH-nya, itu adalah materi-materi yang substantif. Dan itu otoritasnya Majelis Ulama Indonesia. Itu juga keputusan politik. Tetapi di luar itu kita juga harus sepakat pemerintah harus hadir. Tapi dalam fungsi-fungsi administratif, maka registrasi auditor, registrasi perusahaan, itu melalui pemerintah. Nah ini yang sekarang ini seperti Majelis Ulama Indonesia, mohon maaf, itu ditinggalkan. Tadi yang bahasa Pak Isan ini MOU-nya nggak ada. Di Rapim Majelis Ulama Indonesia itu sudah dibahas berulang-ulang. Ketua bidang fatwa mengatakan kalau begini caranya, bagaimana BPJPA, undang-undang JPA ini bisa jalan? Kalau komisi fatwa firm tidak mau mengatakan tidak akan memfatwakan hal. Selesai sudah, Pak. Kita ini kan komisi Majelis Ulama Indonesia itu ada disebut dalam undang-undang. Dia bukan lagi kuasi negara, tapi dia sudah bagian daripada negara. Karena disebut dalam undang-undang. Pasal 10 ayat 2 itu disebut Majelis Ulama Indonesia. Pak Irjen udah lebih paham. Saya ini ikut justru tapi lupa Pak Irjen tahu. Oh ada pasal, ada contekan. Jadi begini. Bayangkan Pak, Majelis Ulama Indonesia ikut aktif dalam menyusun undang-undang. Kita sepakat ini adalah keputusan politik. Dan itu dibahas di parlemen. PP-nya kita dilibatkan di dalam penyusunan. Tapi draft terakhir sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak tahu PP-nya seperti apa. Yang mau ditandatangan tinggal 2 kementerian itu tadi. Kontennya nggak tahu, katanya rahasia. Kita minta, secara tertulis kita minta. Nah ini kan seperti apa? Ada itikat apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kita cari jalan terbaik. Ku cari jalan terbaik. Begitu kata Pance, kan gitu. Jadi intinya begini, Pak, ini bercanda. Ini saya ungkaplah. Ini problematika yang mendasar dari pelaku-pelaku. Jadi bukan di dalam undang-undang, bukan di peraturannya. The problem is not in the regulation. The man behind. Pak, mungkin Mbak sedikit aja. Jadi informasi. Satu kalau lagi saya semangat ikat ya. Kalau dia semangat ya. Karena curang. Sebentar, saya izin. Pak, semua yang hadir. Jadi Anda jangan terkesima bahwa tinggal 2 menteri. Hasil audit, hasil survei saya tanggal 22 November, ternyata masih ada 2 kementerian dan 1 Menko. Yang tadinya hanya Menko Puan Maharani, ya, ternyata sekarang ada Menko Perekonomian karena berkaitan dengan tarif. Jadi Anda jangan pernah menstit hal yang tidak pasti. Yang pasti adalah hasil survei Indonesia Watch, MUI sendiri nggak tahu, bahwa di Seknek mandek karena ada 2 kementerian ditambah 1 Menko, sehingga impossible apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, terima kasih Pak Isan. Jadi artinya begini, kalau belum ada tanda tangan itu belum jadi gitu. Itu nggak ada masalah. Jadi jangan mengapa belum ada tanda, karena tinggal 2 lagi berarti sudah jadi. Ini kan optimisnya bagus, tetapi maksud kami gini, dari konteks Majelis Ulama Indonesia, kami meminta draft terakhir, itu juga belum kita dapat. Sampai kemudian di rapat pimpinan Majelis Ulama Indonesia, saya open di sini, bahwa teman-teman di pimpinan, saya salah satu pimpinan Majelis Ulama Indonesia, itu juga merasa tersinggung dengan kehadiran PP ini. Boleh dikutip sama media. Majelis Ulama Indonesia tersinggung dengan penyusunan PP ini.
Karena kami sudah membuat surat tertulis juga kepada Presiden. Kalau boleh Anda kutip juga, Majelis Ulama Indonesia sudah mengirim surat keberatan kepada Presiden. Silakan. Itu memang ada fakta yang seperti itu, tapi kita tidak bermain ini. Karena apa? Kita khawatir, sedih juga kalau kita mendengar bahwa undang-undang ini dijadikan sebagai pendapatan, menjanjikan akan mendapatkan hasil 22, triliun. Jadi BNPB ada statement itu. Ya kita juga tidak mau presiden kita ini dibohongin. Ya kan coba hitunglah dari 22, triliun itu dari mana. Nah maka kemudian dia akan menjadi itu. Mohonlah, kita ini bicara untuk melindungi umat dan melindungi negara, bukan untuk hal lain. Kita sepakatan undang-undang ini. Maka kemudian bagaimana? Solusinya, pemerintah ini tidak boleh dianggap melanggar undang-undang. Satu, kita sepakat kita cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Majelis Ulama Indonesia pasti garda paling depan untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga cinta. Kita tidak ingin juga pemerintah, karena Majelis Ulama Indonesia juga adalah sodikul hukumah, sebagai mitra dari pemerintah. Tidak boleh pemerintah ini melanggar undang-undang. Bagaimana solusinya? Ketika kita mau menggunakan skema pasal 4 dan pasal 56 tadi, saya mengatakan impossible. Saya katakan di Wapres, Pak, ini 2018 kita bicara, maka ini impossible. Maka bagaimana skemanya? Pasal 59, pasal 60, itu adalah skema antara, supaya pemerintah tidak dituduh melanggar undang-undang. Kalau pemerintah melanggar undang-undang seperti Undang-Undang Pertanian nomor tahun 2012, itu sebetulnya menjadi blunder kalau itu diangkat, bisa jadi masalah. Oh, apalagi ini tahun politik, jangan diangkat ya. Ya itu jangan. Kita kan menciptakan, mengarahkan supaya pemerintah tidak melanggar undang-undang. Halannya harus jalan terus. Kemudian nanti pasal 59, pasal 60 bisa itu permanen atau bisa kita evaluasi. Belum tentu itu menjadi keputusan permanen. Ketika kita sudah siap, ketika kita siapkan lagi infrastruktur, jadi pasal 59, pasal 60 itu sebetulnya satu, tujuannya untuk, ini waktu kami susun Pak, pasal 59, pasal 60 itu adalah satu, kita susun, ketika keadaan tidak memungkinkan, betul ternyata sekarang terjadi, kan gitu. Yang kedua, ketika kemudian misalnya waktu tidak terpenuhi, juga kemudian tercapai, karena kan, waktu itu keadaan, tapi waktu itu yang kita hitung keadaan adalah politik. Tapi ternyata keadaan juga bisa juga keadaan ekonomi. Pada tahun sekarang untuk 2019 kita harus menyediakan sekitar 4,8 triliun untuk UMKM, untuk biaya sertifikasi saja. Ibu tadi mengatakan 2,5 juta, 4,8 triliun itu saya hitung untuk 1,5 juta, yang dibayar oleh UMKM adalah 150.000, berarti subsidi pemerintah 1.350.000 kali 3,6 juta, maka sekitar sekian triliun. Pada tahun politik sampai bulan Oktober, pemerintah harus menyediakan biaya 4,8 triliun negara untuk UMKM. Jika tidak, maka UMKM akan mati di Oktober 2019 seperti yang dikhawatirkan. Di luar dari itu, pemerintah harus menyediakan 25.000 auditor halal yang tersertifikasi Majelis Ulama Indonesia, bukan lolos pelatihan BPJPH, Pak. Amanat undang-undang pasal 14 huruf F. Karena itu materi substansi. Kami katakan, Pak, nanti Majelis Ulama loh yang disalahkan. Karena kami harus melatih, kemudian mensertifikasi auditor 25.000. Kami menampung 50 orang per hari, misalnya per sekali satu batch, kali berapa batch itu? Kapan itu selesai? Hanya untuk mensertifikasi auditor. Karena batch itu sudah ada ketentuannya, kita sudah license BNSP. Lagi-lagi Bapak harus tahu semua, negara ini bukan negara satu pemerintah, satu kementerian, berbagai macam kementerian. Tadi Pak Tobing mengatakan, Pak, dulu kenapa nggak dibahas tentang pengawasan? Saya bilang, kami mengusulkan pengawasan itu sudah ada di PPNS. Saya bilang tidak perlu. Terus saya bilang, Pak, silakan baca lagi notonya, naskah. Kami berdebat di Komisi 8, kami mengusulkan langsung oleh PPNS. PPNS sudah mana? Wah, kami nggak ngerti. Pemerintah yang tahu. PPNS apa? Untuk pejabat penyidik pegawai negeri sipil itu gimana? Ya ada di mana-mana. Di Polri ada, di Kementerian Pertanian ada. Itu aja, silakan dikoordinir bagaimana konsepnya. Silakan atur pemerintah. Jadi bukan juga BPJPH, maka di undang-undang itu tidak ada pengawasan. Tadi Pak Syed nanya. Memang kami dulu bahas, tidak ada pengawas, karena pengawas itu sudah ada bentuknya, namanya
Jadi orangnya sudah ada, bentuknya tidak ada, PPNS. Di bagaimana dibentuk, itu silahkan dibahas, itu dulu kami. Jadi bahkan kami Pak dulu, berulang-ulang kami diajak untuk sidak, kami tidak mau. Saya bilang MUI ini, mohon maaf meskipun tidak ormas, non pemerintah, kalau kami diajak untuk sidak, nanti ormas-ormas lain diajak untuk sidak juga. Kan gitu, itu kita ini negara yang berpunya hukum, berlandaskan hukum, bukan berlandaskan ormas, gitu kan? Nah itu juga. Jadi ini Pak ya, jadi solusi tadi yang disampaikan Pak Ihsan adalah solusi antara, bisa saya sebut solusi antara Pak Ihsan, apakah itu bentuk perpres ataupun apa, supaya negara ini, kan ini mau akhir nih pemerintahan, supaya tidak disebut pemerintahan ini melanggar undang-undang, ya. Mau dipaksakan PP, wong kami aja belum ngerti PP-nya seperti apa. Kalau kemudian MUI dalam tanda petik seperti yang sudah muncul di dalam rapim MUI, sudah kalau begitu kita tidak perlu fatwa, kan selesai sudah itu PP Pak. Tidak ada gunanya PP itu. MUI-nya bukan LPPOM-nya. Saya selaku MUI makanya sebagai ketua MUI, bukan sebagai LPPOM. Kalau LPPOM sudah teknis kita berjalan, nggak ada pengaruh kita dengan PP ini, nggak ada masalah. LPPOM MUI tidak terganggu dengan PP ini, tidak. Itu jadi ini yang perlu kita pahami. Saya memahami bagaimana bukan kegelisahan, kalau saya lebih emosi, cinta yang sangat luar biasa. Ini kalau sudah orang Cirebon, kalau sudah cinta membara begini rupanya Pak Jenderal. Kasih tepuk tangan buat Pak Ihsan, terima kasih. Rupanya cinta orang Cirebon gitu, cinta. Ya, terima kasih. Terima kasih.